Hidup di zaman modern tidak menjamin taraf berpikir umat juga maju. Nyatanya, di zaman serba modern hari ini, hal-hal yang sifatnya tahayul, mitos, dan khurafat merajalela. Sebagaimana fenomena yang baru-baru ini viral, yakni boneka arwah alias spirit doll yang banyak diadopsi oleh masyarakat termasuk para selebritis. Boneka tersebut diperlakukan layaknya manusia, diajak bicara, diberi pakaian, diberi makan dan minum, bahkan dianggap dapat mendatangkan kebahagiaan dan rezeki bagi pemiliknya. Mirisnya lagi, boneka arwah dianggap memiliki isi, yakni arwah penasaran yang terjebak di alam dunia. Nauzubillahi min zalik. Fenomena demikian jelas menunjukkan betapa sistem hari ini telah gagal menjaga akidah umat dari kesyirikan. Betapa rapuhnya akidah umat di sistem kehidupan yang jauh dari aturan Islam hari ini. Sungguh, hal tersebut merupakan sebuah petaka peradaban yang nyata. Jika di masa jahiliyah dahulu orang secara terang-terangan menyembah berhala berupa patung, dengan harapan patung tersebut dapat mendatangkan keselamatan dan rezeki kepada mereka, kini jimat itu menjelma menjadi sebuah boneka, dikemas cantik dan menggemaskan. Boneka arwah pun dianggap sama-sama memberikan vibes positif bagi pemiliknya. Inilah yang disebut sebagai berhala atau jimat modern. Tidak layak bagi seorang muslim untuk ikut-ikutan mengadopsi boneka arwah tersebut, sebab jelas hal itu akan merusak akidah Islamiyah kita dan menjadikan kita terjerumus dalam kemurtadan. Nauzubillahi min zalik. Dalam keyakinan hakiki seorang muslim, hanya Allah saja satu-satunya tempat meminta dan bergantung. Tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-3, katakanlah, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Oleh karena itu, tidaklah layak bagi seorang muslim untuk meminta kepada selain Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Perkara iman bagi seorang muslim merupakan perkara yang vital karena mempengaruhi kehidupan akhiratnya kelak. Maka, jangan sampai iman kita ternoda dengan hal-hal yang sifatnya tahayul, mitos, dan khurafat, karena akan menjerumuskan dalam kesyirikan. Adapun syirik merupakan dosa besar yang tak diampuni. Sayangnya, peradaban yang mengadopsi kapitalisme sekuler liberal hari ini justru menyuburkan perilaku syirik di tengah masyarakat. Negara tidak memiliki taring untuk memberantas kesyirikan tersebut, sebab dalam sistem hari ini, perkara akidah masuk dalam ranah privat individu. Negara dilarang ikut campur, akibatnya penjagaan negara atas akidah rakyatnya sangat tidak terasa. Buktinya, berbagai kesyirikan merajalela tak terbendung. Sebaliknya, kesyirikan itu justru difasilitasi dan dipasarkan lewat berbagai kanal media sosial, terutama YouTube. Inilah yang disebut sebagai krisis peradaban. Sudah amat jauh negeri ini meninggalkan aturan yang bersumber dari wahyu Sang Pencipta manusia dan kehidupan. Akibatnya, semakin jauh pula umat terseret dalam kemaksiatan dan kesesatan. Maraknya mengadopsi boneka arwah juga disebabkan oleh adanya krisis keluarga di tengah masyarakat. Hal tersebut tak bisa dilepaskan dari pemikiran dangkal tentang keluarga yang belakangan sempat mencuat, yakni konsep child free. Sebuah konsep berumah tangga tanpa kehadiran anak. Mereka menganggap kehadiran anak hanyalah akan menambah beban bagi pasutri, terutama soal biaya hidupnya. Hal tersebut jelas merupakan pemikiran yang keliru, karena sejatinya salah satu tujuan berumah tangga dalam Islam adalah dalam rangka melestarikan keturunan, bukan sekedar pelegalan hubungan seksual.
Dan Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, maka tak layak bagi seorang muslim merasa khawatir akan rezeki bagi anak yang kelak akan hadir di tengah keluarga. Yakinlah bahwa semua makhluk di bumi ini telah Allah jamin rezekinya, bahkan binatang melata sekalipun. Dalam Al-Quran, Allah telah melarang manusia membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Hal itu menyeratkan sebuah pesan bahwa kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri, bukan malah disesali dan dikufuri. Fenomena adopsi boneka arwah dan memperlakukan mereka layaknya anak sungguh mencerminkan sebuah krisis keluarga yang parah. Ghorizatun Nau atau naluri berkasih sayang yang Allah karuniakan pada setiap manusia disalurkan kepada boneka yang notabene hanyalah benda mati. Padahal seandainya kita berpikir benar, penyaluran Ghorizatun Nau adalah dengan menikah dan memiliki anak yang real. Itulah kebahagiaan sejati yang kelak akan didapatkan oleh pasutri. Bukan hanya kebahagiaan, tetapi pertolongan bagi kedua orang tuanya kelak di akhirat jika si anak mampu dididik menjadi sosok salih dan salehah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka akan terputus amalnya, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakan orang tuanya. Di satu sisi, seseorang memilih konsep child free. Di sisi lain, mereka tak mampu menekan naluri berkasih sayang yang butuh penyaluran. Maka, mereka memilih mengadopsi boneka sebagai pelampiasannya. Sungguh, fenomena yang lahir dari adanya kemunduran berpikir ini harus segera diakhiri, sebab akan kian menjerumuskan umat manusia ke dalam jurang kesesatan dan kelak akan menghancurkan peradaban. Bagaimana mungkin akan tercipta peradaban gemilang jika masyarakatnya sakit? Saatnya, mari kita benahi sistem kehidupan sekuler liberal hari ini yang menjadi sumber malapetaka bagi hadirnya berbagai fenomena di luar nalar dan akal sehat. Tegaknya khilafah Islamiyah adalah sebuah kebutuhan mendesak yang tak bisa ditawar lagi. Karena khilafah akan menjaga akidah umat ini dari kesyirikan dan akan mampu menciptakan kemajuan berpikir bagi umat, yakni dengan mencabut pemikiran sesat dan rusak hingga ke akar-akarnya. Dengan tegaknya khilafah, umat akan dipayungi kemuliaan dan keberkahan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab.